Jadi yang kita undang ini adalah bukan orang sembarangan. Ini insya Allah inspiratif. Kehidupan setelah pensiun. 13 desa itu hanya 5 yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda. Kalau saya posyandu di suatu tempat pada saat itu butuh 3-4 hari untuk bisa kembali. Dokter Purnabakti, rasanya itu gimana ninggalin rutinitas kerja segala macam? Faktanya bahwa setelah saya pensiun berat badanku naik. Beban pikiranku selama saya bekerja itu mengurus energi. Mungkin yang orang katakan post power syndrome. Iya, itu tuh. Kayaknya memang harus menyiapkan bahwa habis pensiun lu mau ngapain? Iya. Menjadi pegawai negeri sipil, tidak jadi pejabat itu bukan dosa besar. Bagaimana upaya preventif promotif lebih digalakkan sehingga orang lebih banyak yang sehat. Apalagi besarnya itu di kuratif kan sebenarnya berarti kegagalan itu di sektor lain. Iya. Persinggungan antara masing-masing bidang itu harus bisa dipetakan, mapping ya. Paham itu tupoksimu, gali seperti apa. Gua doang yang hebat, lu kagak nggak bisa, nggak ada. Saya terima kasih ya pada saat itu saya bekerja dengan punya teman-teman di second line dan third line sampai di level bawah, itu supporting saya. Nah, kalau dokter ini tipikalnya adalah lead by example. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rest Area 99. Masih berdua. The two and only. Wildan dan Arif. Kita ada bintang tamu kali ini, Pak Arif. Oh iya dong. Jadi yang kita undang ini adalah bukan orang sembarangan. Ini insya Allah inspiratif. Amin, amin. Jadi beliau ini dulunya adalah salah satu pejabat ya di pemerintahan kota. Nah, kita ke sini kenapa? Karena kayaknya banyak yang bisa kita pelajari ya, banyak yang bisa kita dengerin lah minimalnya ya. Ya dulu kan ininya juga didikannya banyak ya, tersebar di kota Cilegon. Dan ini salah satu yang menurut pengalaman gue nih ya, pengalaman gue ini adalah sosok yang unik karena dari sisi komunikasi, dari sisi penyampaian ide itu ya beda lah kalau menurut gua gitu kan. Gitu. Nah cuman temanya kita akan lebih spesifiknya, nggak terlalu berat dok. Nah ini beliau dokter ya, dokter. Siap, siap. Kita nggak terlalu berat, kita temanya. Nah ini dia. Makasih, sekarang kita ada di Beda dong. Beda, ini jarang-jarang kita keluar begini, jarang. Gitu. Ini kita betulan, ini kita sekalian aja kita kasih tahu tepatnya. Ini kita di Suntime itu di area sekitar area apa? Jalan Piranha, betul. Seperti biasa, sosial medianya nanti kita taruh di sini. Nah, kembali lagi ke tema tadi. Temanya karena narasumbernya sudah sangat berpengalaman di masa pensiunnya. Siap. Makanya temanya adalah terkait kehidupan setelah pensiun. Mungkin bisa di Ibu narasumber. Jangan serius-serius amat sih gue. Ya sih, jadi gini, gue tuh perkenalan dulu. Iya, jadi gue tuh biasanya kita ngomongnya gue lu gitu ya. Gue juga nggak apa-apa. Iya, jangan. Nggak apa-apa sih, biasa juga gue lu. Kalau dokter nggak apa-apa, kalau kita jangan. Kalau sama Arif gue malu nggak kamu? Bu dokter coba bisa diperkenalkan dulu nama, terus dulunya sebagai apa, dan sekarang lagi ngapain nih sibuknya? Oke. Selamat sore. Ya, sore hari ini soalnya menjelang maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya harus memperkenalkan diri karena kata hostnya harus perkenalan diri. Baik, nama saya itu Dr. Aryatna, biasa dipanggil Nana, tapi belakangan banyak yang manggil saya Dona. Padahal Dona itu sebenarnya singkatan dari Dokter Nana. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya posisi saya sekarang sudah Purnabakti per 1 Juni 2020, berarti lebih 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Udah lama ya? Ya. Setelah bekerja 32 tahun sebagai abdi negara
ya 32 tahun lumayan lah. Setengahnya aja nggak Pak? Belum ya, lu belum lahir semua ya, lu belum lahir gue udah jadi apa namanya CPNS ya, CPNS gue per 1 Februari 1987. Saya udah lahir. Udah ya, Setahun. udah tahun umur lu setahun. 5 tahun. Ya jadi itu dan tentu saja saya sudah menikah pada saat ini, punya 2 anak. Cowok semua, jadi jelek-jelek gini juga gue paling cantik ya, tapi memang itu sebenarnya sesuai dengan doa gue sih ya, pengennya punya anak cowok aja, jangan dikasih anak cewek karena kayaknya gue nggak bisa ngedadanin anak cewek nanti pakai pita-pita, baju pakai renda karena gue agak tomboy. Jadi Terakhir menjabat apa Dok? Terakhir menjabat. terakhir menjalin Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan. Kota Cilegon ya, dari tahun 2013 sampai 2020 ya, 7 tahun. Berarti sudah lama banget ya di bidang kesehatan ya? Ya karena kalau kita dulu PNS kan langsung jadi Karena dokter ya? karena dokter karena profesi, jadi kita memang Langsung di kesehatan. Dulu di Cilegon langsung atau dari tempat lain dulu, Dok? Saya diterima CPNS itu di Sulawesi Selatan. Jadi di Kabupaten Pinrang 87 Saya baru tahu nih. Itu 87 itu Pinrang tuh kayak gimana, Dok? Pinrang itu di tempat, jadi saya punya puskesmas itu pada saat itu wilayahnya 1 kecamatan 13 desa. 13 desa itu hanya 5 yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda. Oh, soalnya ini ada ungkapan dari Dokter Nana yang gue ingat waktu itu. Apa tuh? Kalian di sini jangan mengeluh tentang Ya, jarak. betul. Kalian belum pernah kan naik gunung, turun gunung, bawa apa sih, vaksin, Dok ya? Oh, vaksin. Turun gunung, naik gunung, kemudian harus nginep katanya. Nah, itu katanya. Ya, jadi kalau saya bilang di sana itu karena 13 desa hanya 5 yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda. Yang bisa roda 4 itu 3. Yang ini Sisanya roda pakai 2. kaki. Yang 8 yang lainnya adalah pakai kaki. Udah hebat kalau bisa naik kuda. Oh. Ya, itu pun kalau nanti ada Pak Camat, baru kita boleh naik kuda. Karena pada saat itu masih zamannya camat dengan kepala puskesmas sama-sama eselon 4A. Kudanya pakai plat nomor, Dok. Makanya kalau kami dapat bantuan dari WHO itu adalah pelana kuda. Pelana kuda kita dapatnya itu, karena di sana kudanya nggak pakai pelana, kan gitu tuh. Jadi pakai Pelananya doang, nggak dikasih kuda. Iya, nggak dikasih kudanya, kuda mahal. Kudanya Pak. banyak di sana. Kudanya kan ada punya masyarakat yang kita Kudanya bisa banyak sewa, pelananya. kan begitu tuh. Jadi seperti itulah. Jadi kalau saya posyandu di suatu tempat pada saat itu butuh 3-4 hari untuk bisa kembali karena perjalanannya cukup jauh. Kadang-kadang kalau mau masuk ke desa yang ini saya mesti ke kabupaten yang lain masuknya supaya lebih dekat jalannya, kan gitu ya. Dan pulangnya juga seperti itu, bisa pindah atau lewat ke kabupaten lain lagi untuk pulang. Aku jalan kaki jam 8 pagi, nanti ketemu kampung pertama jam 6 sore. Jadi ya begitulah ya. Ini sebenarnya kita salah ambil tema. Harusnya jangan pensiun ya masa ininya nih. Kayaknya iya bener. Kayaknya seru. Jadi Apa mau balik lagi ke pensiun? ya saya combine is oke. Jadi boleh. intinya awalnya seperti itu kehidupan aku sebagai pegawai negeri ya. Berada di wilayah yang menurut saya Terus pindah ke Cilegon gimana Dok ceritanya? ikut suami. Oh, ikut suami. Ikut suami. Dulu suami kerja Suami di juga kerjanya di daerah sana, di kecamatan yang di situ. Tapi kan dia kan di project ya, jadi wilayahnya memang membangun swasta, Pak, ya berarti suami. Bukan. di BUMN. BUMN. Oh. Di BUMN. Jadi ya membangun apa namanya unit. Kemudian setelah itu dia pindah kemari, Ya, ikut ya. aku ikut. Nah ini kalau di sana kan tadi cerita luar biasa ya, dari desa ke desa tuh harus lewat gang lain. Nah ini singkat aja ya. Pengalaman paling apa ya, yang biasanya pengalaman yang paling berkesan lah pada saat dulu di lokasi yang ya di ujung lah ya. Itu bisa dibilang kan daerah yang apa sih? Iya, Pelosok ya. Pelosok dan ya. di tahun segitu gitu. Tahun Nah segitu. ini ada pengalaman yang paling berkesan pas ngapain, Dok? Iya, jadi yang paling jelas itu teman-teman saya yang dokter yang cowok aja nggak mau ambil puskesmas di situ, karena memang agak sulit wilayah kerjanya. Puskesmasnya sih di pinggir jalan negara, Jalan nasional. iya jalan nasional, tapi wilayah kerjanya ada yang di pantai, ada yang di gunung dan lebih banyak gunung.
sebenarnya. Jadi kalau saya jalan di gunung yang dengan MDPL 2.800 itu biasa. Toh, jadi saya senangannya karena kebetulan aku juga senang hiking, senang ya aku fine aja, senang Nanti aja. kalau kita undang lagi buat acara dubes jalan-jalan mungkin. Gue yang kalah ketinggalan, gue di paling belakang, Pak. Iya, cuma jadi seperti begini. Jadi anakku sudah terbiasa saya tinggal gitu ya. Harus saya tinggalkan 2-3 hari hanya untuk itu, ngurusin anaknya orang, posyandu, imunisasi gitu tuh. Jadi kalau bawa vaksin, call boxnya yang gede, kita minta tolong rakyat masyarakat yang bawa kan gitu ya. Jadi esnya harus yang matang, yang balok yang matang. Balok matang. Obatnya cuma seberapa banyak kan? Iya. Nanti pulang kita kalau udah suhunya itu sudah kita pulang. Gitu. Nanti tapi masyarakat di sana kalau berobat kan tidak pakai uang, banyak yang belum pakai uang jadi barter. Nanti pulang aku bawa kopi banyak kan di sana kebun kopi. Iya. Jadi saya punya kopi banyak. Jadi Kalau di sini mungkin dokter ke sana datangnya itu dok, roll bajang. iya, jadi nanti kalau seandainya udah musim seperti banyak kopi, aku bisa jual binku sama yang aku bisa jual binku kepada teman-teman di kafe-kafe. Iya, Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi itu satu, tapi yang jelas karena wilayahnya itu memang gunung, jadi jalan yang saya lalui bulan ini mungkin belum tentu sama dengan Bulan kemarin atau bulan yang akan depan, datang, atau karena bulan mungkin depan. dia longsor, aku mesti cari jalan baru, banyak kena yang hujan, lintah, lumpur. atau enggak lintah banyak ya, lintah yang kecil-kecil yang di pohon itu. Kalau udah sampai saya sudah tahu mau akan lewat situ, saya bilang jangan ada yang di muka, aku yang di depan jalan. Karena kalau itu pohon teranu, yang kena di belakang, bukan gua, aku yang di depan, kan begitu. Ternyata itu triknya. Itu triknya kalau hiking. Ini Gitu. kalau hiking depan tuh ada pacet, usahakan kita di depan. Paling Terlihat depan. hebat, tapi itu taktik. Supaya kita nggak kena kan gitu tuh. Ya memang ya ularnya segede-gede paha gua ya. Ular, Iya ular sanca, ular piton begitu ya. macan ketemu macan, ada macan nggak? Macan nggak ada, Sulawesi nggak ada macan. Oh. Oh, saya kan di Sulawesi, ya Kabupaten Pinang itu di Sulawesi Selatan tidak ada macan. Jadi apalagi namanya, kalau lihat ada ular lagi istirahat di situ ya nggak apa-apa karena dia istirahat, kan dia hibernasi kan kalau Oh, ular, iya, makan kalau ganggu habis ya. makan ya. Tapi kalau umpamanya ada ular, makanya biasanya kalau saya pergi pasti saya bawa babinsa atau binmas yang punya senjata api, sehingga nggak pernah pergi sendiri. Kalau begitu tuh biasanya aku berteman teman-teman BPKKBN, teman-teman pertanian, teman-teman penilik, siapa yang mau ikut ke atas, karena di atas juga ada sekolah. Sekolah. Sampai saya pernah datang di satu tempat, dan ini salah satu yang menurut aku spesial banget, sampai dibuatin lagu, disambut seperti apa, karena nggak pernah ada dokter sampai sono. Jadi, Iya. jadi seperti itu yang pernah saya Oh, belum alami. denger nih cerita Tapi ini. kalau ngeliat tadi tuh ya emang mungkin kalau zaman dulu ya, nggak tahu mungkin zaman sekarang juga masih Dokter kali ya terutama tapi ya. lebih ya semua sektor gerak ya dok ya. Iya, misalnya jadi Masalah kesehatan tuh semua iya, sektor gerak. Ya? jadi semua, jadi kadang-kadang walaupun dia tidak ada singgungannya sama saya, tetapi kalau dia punya kepentingan di tempat situ, aku daripada kita jalan sendiri kan, Iya. gitu tuh. Dan kalau aku jalan itu pasti aku bawa perawatku satu atau sama bidan satu, paling tidak ada 4 orang lah dari puskesmas yang berangkat, yang lainnya adalah teman-teman lintas sektor yang lain. Tapi setiap aku berangkat berikutnya, teman anak buahku kan mereka gantian aku, tapi kan dokternya kan tetap aja buat sendirian. Cuman sendiri ya. Sendirian, nggak ada. Itu kalau puskesmas zaman dulu ada Iya, dokter iya, satu iya, aja iya. udah syukur. Seru ya. Gitu tuh. Jadi makanya kalau bidan-bidanku di sini dulu saya bilang cerita bilang jauh dok, nggak ada cerita jauh. Saya Kalah jauh. Kalah nggak ada apa-apa. nggak ada. Ini Nggak ada apa-apa. kota Cilegon 20 nggak sampai 24 jam lu kelilingin udah selesai. Iya. Ya itu tadi dari ujung ke ujung paling 20 menit. Iya, setengah jam. makanya kalau ada yang minta dok saya mau minta pindah puskesmas kemana, deket rumah, lu bikin puskesmas aja depan rumah, gue bilang gitu Iya, ya. bener. Saking anunya ini mas, dan yang ada dalam kepalaku adalah this is Indonesia, ini masih Indonesia. Jadi kalau teman-teman mengeluh, ini lu nggak di Papua, di Cilegon doang. Masih di Jawa gitu ya. Iya, jadi ya maksudnya tingkat kesulitan secara geografisnya Masih ini. gitu Iya, iya. Menarik. Cuman kayaknya balik ke topik kali ya. Baik. Balik ke topik. Siap. Kayaknya seru banget. Seru sih sebenarnya. Pengen sih sebenarnya bahas lagi, cuman Nanti mungkin ada episode 2 kali. Siap. jadi pertanyaannya nih dok, selanjutnya adalah
gimana rasanya waktu pertama kali dokter Purna Bakti. Rasanya itu gimana ninggalin rutinitas kerja segala macam. Dulu Oke. itu pertama kali ya, pertama kali. Pertama kali. Mungkin karena saya punya profesi. Itu bedanya orang punya profesi. Ya, Karena ya, profesi. Dia mau selesai bisa. Jadi, ya, jadi profesi itu seumur hidup. Menempel terus ya. Menempel terus. Dan saya tidak pernah tinggalkan profesi saya selama saya menjadi abdi negara. Ya. Jadi tetap praktek, tetap apa, umpamanya dulu di klinik, umpamanya nggak ada dokter, ya aku dok nggak ada, jaga malam, oke jaga malam, nanti aku berangkat kerja dari tempat praktek ke dinkes, ke kantor begitu ya. Sampai ada teman-teman, ngapain kepala dinas masih jaga? Gua yang sekolah, gua yang capek, kenapa lu yang pusing, kan gitu kalau gua bilang. Berarti emang Karena ini profesi nempel banget ya dok? Profesi itu nempel. Jadi makanya saya kadang-kadang sama teman-teman yang sekarang yang punya profesi tapi dia tidak pakai profesinya karena dia sudah punya jabatan atau apa, saya bilang rasanya salah besar deh, gitu tuh. Yeah. Karena dia nggak bisa mendudukkan dirinya sebagai profesi orang tua kita sekarang. Karena utamanya kan dia sebagai dokternya ya, Iya, bukan sebagai pejabatnya. Iya, pejabat itu kan ada Menarik. waktunya. Banyak yang sebenarnya begitu. Banyak sekali. Dan itu terbawa setelah pensiun ya dok? Iya, Terus tuh. PNS-nya itu kan ada masanya. Pegawai Iya. itu ada masanya. Ada masa pensiun. Tapi kalau profesi itu kan seumur hidup, Seumur hidup. selama kamu masih kuat gitu ya. masih memenuhi syarat, itu kamu masih bisa tetap bekerja kan, seperti itu. Jadi jangan cari pekerjaan, maksudnya ya kecuali kamu mau kerja di bidang lain itu lain cerita. Tetapi kalau kita mau tetap konsisten di profesi kita, rasanya memang harusnya teman-teman yang punya profesi jangan pernah tinggalkan pada saat kamu bekerja sebagai PNS gitu. Terakhir kali kan kepala dinas kesehatan ya dok ya? Dan itu masih menjalani profesi berarti Masih. Kalau sekarang setelah pensiun Masih sebagai dokter masih praktek. sebagai dokter, sebagai praktek. Selain dokter ada ini nggak? Soalnya saya lihat bajunya tuh ada. Jadi kalau di Palang Merah, saya di Palang Merah itu awalnya sebagai pengurus. Sebagai pengurus Palang Merah. Palang Merah Indonesia Cilegon. PMI Cilegon masih saya aktif, itu juga sudah jadi pengurus. Nah, berjalannya waktu pas COVID itu kebetulan unit donor darah itu kepalanya itu meninggal dunia. Sama ketua pengurus, aku ditugaskan untuk menjadi PLT di unit donor darah itu. Padahal saya adalah kepala bidang di pengurus. Tapi memang kepala bidang memang membidangi itu, kan gitu. Udah kau aja yang pegang daripada kita susah cari orang, karena itu tetap harus running kan gitu tuh. Itulah 6 bulan berikutnya aku didefinitifkan jadi sama Pak Ketua kami. Pak Ketua kami itu kebetulan Pak Abdul Hakim Lubis ya. Jadi dia bilang kau aja lah, saya bilang siaplah bang, saya bilang gitu. Jadi akhirnya lah saya tetap dan ini lagi ya. di unit donor darah itu adalah pekerjaan yang berhubungan juga dengan profesi. Iya betul. Karena saya juga menyimpan surat izin praktek di situ. Ada syaratnya. Secara peraturan dari Permenkes harus ada izin Berarti praktek. nggak jauh berbeda dok ya aktivitas antara sebelum pensiun sama sudah pensiun. Iya, ada perbedaannya nggak? Iya, perbedaannya kan kalau tadinya kan kita berada di pemerintahan yang megang kebijakan program pembangunan bidang kesehatan di kota. Kalau ini kan hanya sebagian kecil, tapi dari masih berperan. masih berurusan dengan bidang kesehatan. Kan bicaranya cuma ini pelayanan darah aja. Tadi kan di pelayanan darah ya. Nah, kalau di pelayanan darah itu ini yang kadang kan kita suka dapat WhatsApp nih. Ya benar. Dibutuhkan. Nah, itu biasanya kalau stok darah itu ada setiap stoknya tuh ada aja nggak sih tiap bulan atau gimana? Ada? Ya itu bisa ada, bisa tipis, bisa habis gitu ya, bisa aja kan, itu tergantung dari pendonornya kan gitu tuh. Jadi makanya sebenarnya yang pas saya ada di situ, ternyata ada satu yang harusnya saya mengedukasi kepada masyarakat bahwa harus membuat donor darah itu sebagai lifestyle. Lifestyle ya, saya bicara lifestyle rutin, nih. Ya, dok, ya? Artinya rutinkanlah itu, karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan darah. Kalau untuk kita yang donor, positifnya apa dok? Dampak positif kesehatan yang kita. jelas akan menjadi lebih sehat kalau menurut saya. Orang-orang yang sudah rutin donor darah terus dia tiba-tiba stop karena satu dan nggak sempat atau apa, pasti nggak enak di badannya. Satu nih,
Kalau saya analogikan, kamu punya kendaraan, ganti oli. Ya, Ya. ya. Setiap kamu habis ganti oli, kendaraan Segar itu lagi. pasti akan lebih enak kamu pakai. Nah, darah di badan kita itu ada umurnya. Ya, jadi kalau pada saat kamu diambil darahmu, didonorkan, kamu diambil darahnya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, tubuh akan segera memproduksi darah lagi. baru. Fresh. Gue Pasti belum pernah lo beda. donor darah. Lu mah gede bohong. Bukan gitu dok, saya mah takut disuntiknya. Iya, jadi sebenarnya seperti itu. Intinya seperti begitu. Betapa banyak masyarakat orang sakit yang membutuhkan darah kita. Setetes Berarti darah harusnya itu dirutinin ya. bisa menyelamatkan nyawa seseorang, kan seperti itu. Nah, darah yang kan ada golongan tuh ya, AB, O gitu kan. Nah, yang paling Yang paling langka itu apa? Nggak ada langka sih sebenarnya. Nggak ada. Tergantung yang donor Sebenarnya ya. iya, karena kalau bulan ini permintaan AB banyak, AB yang banyak. Gitu. Jadi tergantung banyak gitu ya. tiba-tiba sekarang yang banyak, O-nya sedikit, AB-nya banyak gitu stoknya, tapi kebetulan O-nya nggak bisa jadi nggak bisa diproduksi pak. Nggak bisa, jadi memang harus Nah kayak ini nggak ada prinsip ekonominya kalau ini pak. nggak ada, apalagi kan ini sebenarnya kan kalau untuk darah pelayanan di PMI kan karena kita kemanusiaan gitu ya, walaupun sebenarnya ada istilahnya BPBD, biaya pengganti pengolahan darah, itu rupiah yang itu tuh adalah untuk pengolahan darah, bukan untuk membeli darah. Untuk membeli darah. Tes segala macam. Iya, segala macam, beli kantongnya, untuk tes uji sarinya supaya darahnya itu, karena yang diambil kan darah orang sehat. Kita harus jamin bahwa itu tidak ada penyakit di dalamnya yang bisa. Tes dulu dok berarti ya. Iyalah. HIV segala macam. Iya, ya. HIV, Aman berarti. hepatitis B, ya. C, sama sifilis itu semuanya dia. Jadi kalau itu sampai ada yang reaktif, ya kita musnahkan itu darahnya. Jadi memang harus garansinya seperti itu. Nah itu yang ada. Jadi BPBD itu sebenarnya bukan, dan yang menentukan BPBD bukan PMI, tapi Kementerian Kesehatan. Kemenkes yang menentukan BPBD itu, bukan kami. Kami mengikuti instruksi dari Menteri. Begitu. Menarik juga. Menarik juga. Balik lagi dok. Baik. Kalau ini kan udah masuk ke masa pensiun ya, berarti udah lumayan lama ya dok ya? Iya, 4 Pensiun, tahun lebih lah. 4 tahun lebih lah 4 ya. tahun setengah lebih lah, ya. Ada momen yang dirasa dokter paling suka nggak? Atau dinikmati lah dari masa-masa pensiun ini? Yang jelas ya, faktanya bahwa setelah saya pensiun berat badanku naik. Berarti yang saya ambil itu bahwa ternyata beban pikiranku selama saya bekerja itu menguras energi. Menguras energi. Ya, energi itu lahir batin. Ya. Lahir batin ya. Lahir batin. Cuma karena saya orangnya easy going, jadi kayaknya nggak berpengaruh. Jadi pada saat saya pensiun, kayaknya aku nggak terlalu merasakan bebannya. Dan aku tidak, rasanya alhamdulillahnya nggak kena mungkin yang orang katakan post-power syndrome. Iya itu tuh. Berarti memang dokternya tipikalnya bukan yang ngerasa stres setelah pensiun, tapi malah merasa lebih ringan. Iya, lebih jadi kan ringan. ya memang masa itu ada waktu, ada orangnya kan bisa seperti begitulah yang saya ambil. Jadi saya tidak pernah merasakan bahwa pensiun itu menjadi sesuatu yang momok, yang menakutkan atau begitu. Oh, gue pensiun nanti habis itu ngapain ya? Ya kalau nggak pernah pikir begitu, gue kalau pensiun kan gue bisa praktek kan gitu kan. Jadi kan itu memang dokter kelola sendiri atau memang ya bawaan dokter aja? Maksudnya tadi supaya tetap enjoy. Enggak ya, karena memang saya orangnya easy going dan saya orangnya selalu positive thinking, nggak pernah saya negative thinking. Jadi saya jarang overthinking akhirnya gitu tuh. Tapi itu memang tergantung kepada karakter orang, personnya seperti apa dalam mengelola. Ya karena yang gue kenal nih dokter ini kan dia, ya tadi easy going benar ya, pengalaman gue berinteraksi sama dokter ini kan easy going. Terus yang kedua, always speak her mind. Ya benar. Jadi maksudnya kalau dia bilang, gue nggak setuju, wah ini nggak benar nih atau gimana, ngomong dia. Itu salah satunya mungkin yang bikin lebih rilis kan. Iya lebih. Iya. Kadang kan orang. Saya penasaran juga. Dokter ketika mendekati masa-masa pensiun, waktu mendekati masa purnama bakti, memang tuh sudah punya rencana nggak habis pensiun? Nggak ada. Nothing.
Nothing, jadi Kenapa? nggak ada. Jalan karena- aja ya, Dok? Iya, jalan aja karena saya tahu bahwa saya masih punya profesi yang bisa saya jalankan setelah Iya. pensiun. Itu bedanya kalau orang yang punya profesi sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang nggak punya profesi, memang kayaknya memang harus menyiapkan bahwa abis pensiun lu mau ngapain. Ya. Karena memang apalagi yang tadinya punya aktivitas cukup padat, Blong gitu tuh ya. iya nggak bisa. Jadi nggak bisa ngedrop itu. Sama kayak mertua gua kan gitu. Iya. Habis pensiun aktivitasnya turun drastis, malah jadi gimana ya? Iya Malah jadi gitu kebawa tuh, kepikiran gitu. nggak ada. Jadi artinya harus tetap punya positive thinking. Ya berarti harus berencana, memang harus merencanakan. Memang harus berencana, semua harus berencana. Ada teman yang nanti, gue pengen punya usaha, Iya. gue pengen ngurusin kebon, kayak Bikin podcast. iya kan gitu. Kayak teman gue juga ada yang satu itu dia bilang, oh gue mau punya kebun, gue ngurusin ikan, dia beternak Iya. ikan. Akhirnya itu juga yang menghasilkan Ya ekstra money lah gitu ya. iya, jadi finansialnya juga tambahannya dari situ kan gitu tuh. Karena satu hal, nah ini juga satu hal yang selalu saya tanamkan sama teman-teman di jajaran aku pada saat itu adalah ini. Satu hal yang doktrin sebenarnya ini yang saya tanamkan kepada mereka. Menjadi pegawai negeri sipil, tidak jadi pejabat itu bukan dosa besar. Iya. Betul. Oke? Ya. Ya. Tugas kita sebagai PNS adalah bekerja sesuai tupoksi kita dan mencari pangkat setinggi-tingginya yang bisa kau raih. Untungnya sekarang berubah kondisi menjadi fungsional Fungsional, semua. betul. Sehingga itu mempermudah kalian untuk naik pangkat. Dia juga Sekarang intinya kita harus berperan ya kan. Harus Iya, lebih banyak berperan. harus berperan semampu kita lah. Iya, berperan semampu kita, terus raih pangkat setinggi-tingginya karena itulah yang akan ku terima pada saat kau pensiun. Itu Ya, kuncinya. Ya, tapi kita juga ya tapi memang fungsional itu butuh passion ya. Iya, butuh butuh fashion. passion. Jadi sekarang kau tentukan kamu mau Betul. berada di bidang mana. Kita gitu. harus enjoy di situ supaya ya bisa total juga di Iya, situ. bisa total karena Betul, Pak. terutama nanti Fungsional kalau gitu. sudah di golongan 4C ya, karena itu effortnya untuk mendapatkan angka partnya itu banyak sekali syaratnya gitu tuh. Kalau Iya, sampai iya. 4A doang sih kayaknya masih gampang gitu tuh. Jadi selalu saya bilang kalau mau 4C, kamu mesti jadi kepala dinas. Aku kalau mau ke 4D, aku mesti jadi sekda. Sekda kursinya cuma 1. Gitu saya bilang, jadi nggak bisa. Iya, iya. ada yang lebih tinggi lagi ininya. Iya, karena dulu Kementerian atau di mana? Oh, iya. saya dari zaman masih sekdanya Pak Rusli, saya sudah minta kembali ke fungsional dan sampai akhirnya waktunya sudah Bu Sari yang itu udah nggak cukup waktunya untuk nggak boleh lagi kembali ke fungsional, gitu tuh. Karena saya kepengen itu, karena semua temanku 4E semuanya yang di angkatanku yang bukan struktural. 4E Iya, iya. semua, minimal 4D. Artinya kalau dia pensiun dapat penghargaan kan 4E. Menarik, menarik. Gaji pokoknya beda bro. Nggak ada lagi tunjangan, gaji pokok doang andalannya kan gitu Setengah bahasanya. dari gaji kan? Iyalah, gitu tuh. Nah, sekarang gini, Dok. Pertanyaan selanjutnya adalah menurut dokter, ini agak pribadi nih, agak pribadi. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak apa-apa. Menurut dokter, selama dokter menjadi ASN atau masih dulu di profesinya ya, itu apa yang menurut dokter capaian terbesarnya dokter? Capaian terbesar. Capaian terbesarnya? I think saya sebenarnya merasa dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, kayaknya saya tidak punya prestasi yang cukup membanggakan sebenarnya. Selain ya mungkin saya pernah jadi dokter teladan, ya itu hal-hal yang normally apalagi namanya bisa diraih juga oleh banyak teman. Yang penting kamu punya inovasi. Saya raih itu sekitar tahun 93 kayaknya ya pada saat itu, karena untuk membuat masyarakat punya jamban itu seperti apa, bagaimana subsidi. Jadi saya inovasi pada saat itu, jadi yang harus bisa saya bawa sampai pusat gitu tuh. Zaman dulu enaknya sertifikatnya itu ditandangani sama menteri ya, entah kalau sekarang apa masih menteri apa cuma dirjen doang, aku nggak ngerti ya gitu. Pakai itu TTE. tanda tangan elektronik. sekarang tanda tangan elektronik ya, barcode kan gitu ya. Jadi itu satu mungkin ya, pernah ya, alhamdulillah pernah juga dapat seperti itu. Yang jelas program-program atau inovasi yang saya berikan itu semuanya memang kayak Jankesda.
Garkesda itu zaman saya ya, masih Dokter Jenul Iya, iya, memang. Pada saat itu memang saya bilang sama Dokter Jenul karena pada saat itu Pak Wali maunya semuanya gratis, berobat gratis. Tapi saya bilang tidak ada gratis kalau tidak prabayar. Ini belum ada program BPJS. Belum ada BPJS ya. Belum ada Kalau sekarang BPJS kan ada nih. BPJS. Sekarang ada BPJS. Jadi itu belum ada. Jadi sekarang kalau mau bikin harus tidak bisa fee for service. Kemampuan anggaran pemerintah itu nggak akan pernah cukup untuk membayar itu kalau orang sakit. Sekarang bagaimana memang tugas kami di Dinas Kesehatan itu adalah bagaimana upaya preventif promotif lebih digalakkan sehingga orang lebih banyak yang sehat. Oh ya, bukan ke kuratif. Bukan ke kuratifnya, iya. Jadi preventif dan promotif. Jadi saya bilang, aku sih kepengennya aku praktek tuh datang kau tuh bukan dok, bagaimana supaya saya tetap sehat. Bukan nanti udah sakit baru datang sama gua. Aku lebih saya punya paradigma lebih kepada itu sebenarnya. Terus merubah pola pikir masyarakat sih. Iya, jadi merubah mindset masyarakat seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya masyarakat juga kalau di perkotaan sih mungkin sudah lebih bagus ya, tetapi tetap ada lifestyle yang kelihatannya. Nah itu kalau di kota itu bukan masalah gaya hidupnya tapi lifestyle-nya. Betul. Ya, sekarang ya aktivitas fisik umpamanya kan. Iya, benar kan. Ya kan susah sekarang, kamu nggak mau olahraga, nggak mau apa. Kalau dulu saya, di umur saya masih sampai umur 50 tahun, itu saya setiap habis sholat subuh pasti saya lari setengah jam. Jam 7 saya Anda yang berangkat. bisa begitu. Jadi begitu saya Itu gimana dulu bisa dok bisa? ya tidak ada. Dibiasakan ya, dibiasakan Ya, aja. artinya itu kan harus karena kita yang mau sehat kan gitu. Jadi kalau umpamanya sempat pagi nggak sempat karena hujan umpamanya, kebetulan di rumah saya deket ada gym, nanti habis sholat maghrib saya masuk gym, gitu tuh. Jadi selalu ada waktu buat Selalu ada olahraga waktu ya. untuk olahraga dan Setiap hari ya, Dok, ya? iya karena sehat tanpa olahraga nggak mungkin fit, nggak ada fit. Iya. Dan itu berpengaruh terhadap kinerjamu. Iya, Kalau kemarin produktivitas bicara kita. teman-teman bagaimana meningkatkan produktivitas kerja, itu tanpa olahraga nonsen. Ya. Sekarang datang orang bilang saya di tempat kerjaku, Ngantuk kan? dokter, saya naik turun tangga apa segala macam. Toh saya kuli bangunan apa segala macam. Itu apa nggak sama dengan aktivitas fisik? Itu aktivitas fisik tapi bukan olahraga. Ini saya bicara olahraga ya. Iya. Olahraga. Kalau yang kau lakukan itu betul aktivitas, tapi ada stres di situ kan kamu punya target, kamu punya apa. Sekarang olahraga itu gua nanya sama lu, pernah nggak ada olahraga sambil nangis, sambil susah? Semua pasti senang, apalagi kalau senang instrukturnya bokongnya bagus kan, pasti kamu senang. That's the point ya. Iya. That's the point. Jadi olahraga dengan aktivitas yang lain itu beda. Berarti memang tipsnya salah satunya gitu, kita harus enjoy. Iya. olahraga yang kita Iya, lakukan jadi itu harus enjoy. dilakukan gitu. Kalau kamu harus Nah, ini juga jalan apalagi kalau udah tadi ya balik lagi kan tadi kita udah usia pensiun, kita udah kurang aktivitas fisik Iya, apalagi itu, gitu kan ya. Iya. Berarti kan salah satu untuk mengisi ya tadi ya olahraga gitu kan. Iya, dan sekarang kamu kan dipermudah semuanya ya. Kamu naik kendaraan, kamu apa, kamu nggak perlu iya, jalan benar kaki. Dari rumah kamu udah naik di mobil sampai di rumah kamu duduk. Ya, You itu, don't have any exercise. itu dari boomer ke milenial ya. Bener boomer ke milenial. Boomer ke milenial. Iya Ini kan? kayak judulnya diganti aja ya, boomer versus milenial. Iya, jadi itu yang aku lihat gitu. Jadi Bener dok, bener tapi bener. Nyatanya emang begitu. sedikit sekali yang mau mengeksplor dirinya untuk melakukan itu yang sebenarnya efek jangka panjangnya yang bisa kamu lihat. Jadi kalau selama ini kalian melihat bahwa se-energik apa saya, Iya, bener. itu mungkin Energik banget. bekas dari apa yang Disiplinnya saya tadi ya, lakukan dulu. Iya, iya. Saya memang berhenti sekarang udah dan lari adalah salah satu yang paling murah. Ya, benar. Aku nggak perlu ngeluarin Mahal duit. sekarang dok. Lari mahal. Nggak lifestyle, ada. Pak. Itu Itu lifestyle. lifestyle. Kalau kamu mau runner yang seperti apa? Soalnya pakai sepatu bekas juga bisa lari walaupun ya. Iya, nggak ada. Sekarang nggak sebenarnya. Aku sejak pernah trauma ya jatuh dari tangga itu dokter mengatakan aku nggak boleh lari. Dulu kalau di Dinkes sama Dindik itu berdekatan. Kalau instruktur menurut saya nggak terlalu enak. Jadi dia ngajarin aku setelah pemanasan aku tinggal keliling berapa kali lapangan Dinkes Dindik, nanti pendinginan aku ikut lagi. Karena aku nggak dapat excitednya itu gitu tuh. Nggak dapat adrenalin. Nggak dapet gitu tuh. Kalau yang ngomong dokter ya. Harus Iya. kena Pak. Nah, itu juga pernah terjadi pada saat kita melakukan rokok test di kantor. Iya. Oke? Itu kan bicara soal fit. Ya, fit ya. Rokok test.
Semua nih lari nih, sedinkes sekantor. Yang baik hasilnya cuma 6 dan yang salah satunya adalah saya. Waduh. Jadi artinya ada dokter, ada orang lain yang di belakangku, dia larinya di belakang saya. Toh waktunya mau sama, tapi umur dia di bawah saya, otomatis, iya kan? Dia cukup Malu gitu. kan begitu kan? Ya, secara Hasilnya kan kualitas kesehatannya dia di bawah. dibandingkan dengan umur kan? Iya, benar. Itu tuh. Kalau diindekskan secara umur Iya. kan berarti indeks olahraga. Iya begitu tuh. Jadi orang dia Kelihatan juga mau hasilnya. berhenti, tapi dokter anak kok lari terus ya. Jadi dia ikut memang terus sama aku. Tapi lu lebih muda dari gua. Selesainya capek. Kan seperti begitu kan dia bilang oh kayak aman kan gitu tuh. Dan dulu dia gitu. Jadi kalau pagi gua naik sepeda ke kolam renang masih jam 6 ya, setengah 6 gitu, aku keliling lapangan kolam renang ya, keliling lari dulu baru nyebur, setengah 8 ramai gua naik gitu tuh. Nggak mau gua lagi berenang terus ada orang gitu. Menarik. Tapi sekarang olahraganya masih apa dok? Masih olahraga atau? Ya artinya saya hanya bisa jalan kaki Jalan dulu sekarang, kaki. nggak boleh dengan umur Berarti, seperti begini ya. sudah nggak recommended untuk lari, padahal lari adalah saya Ya, atletik itu inilah. saya demen banget atletik. Apa tuh namanya? Tapi enak sih lari itu. Passionnya di lari. Iya gitu. Dan akhir itu juga Ini bedanya, boomer mah disiplin, konsisten. Milenial udah mulai males nih, Pak. Udah mulai males ke bawah gaya hidupnya gini. Yang bapak ya? Ya gue doang jangan-jangan ya. Saya masih olahraga pak, meskipun Olahraga cedera. tuh susah banget konsisten, sumpah. Jadi Susah, karena Bang. mungkin kalau gini dok, mungkin kalau kenapa orang nggak ya udah seumuran begini nggak olahraga karena mungkin orang berpikirnya bahwa olahraga itu kan identik sama prestasi ya gitu ya. Iya. Maksudnya mungkin Oh, udah ya. berpikir bahwa gue udah umur 40 nih, mau nyari apa lagi sih? Padahal kan padahal gitu ya. jadi for Bukan fitness ya. maintenance. Nah, maintenance dan olahraga itu kan memang ada strukturnya ya. Maksudnya bukan pergerakan fisik yang terstruktur kan gitu Iya ya. karena olahraga tuh ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Ini Iya. jangan lepas, guru kita ngajarin teorinya begitu. Bapak terakhir kali pendinginan nggak pernah bisa lari? Saya tanya. Pemanasan sesekali sih. Kok pendinginan? Pendinginannya tepar gini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang harus dilakukan karena itu adalah menjadi ya tadi itu menjadi bagian kalau kamu mau sehat salah satunya adalah itu. Ya. Gitu. Sehat tapi tidak fit kan gitu ya. Iya, Jadi kalau kita badannya sehat tapi ngantukan gitu. iya kan nggak gitu, fit. nggak gitu. Sementara kita dituntut Satu lagi. pekerjaan kita kan menuntut kita tetap harus Always fit, on always time, gitu. gitu. Ini satu lagi pertanyaan berat, Dok. Jangan berat-berat kan guanya pingsan. Nah, ini nggak berat. Nah, kalau tadi kan yang menurut dokter capaian paling ininya. Nah, kalau memang dokter dikasih kesempatan nih, Mm-mm. balik lagi ke masa dulu masih mengabdi gitu ya. Mm-mm. Ada yang pengen dokter ubah nggak? Kira-kira? Sebenarnya gini, mungkin bagi kita semuanya pegawai negeri sipil atau enggak sebagai pejabat eselon 2 yang punya tanggung jawab program sesuai bidangnya masing-masing. Yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan. Ya. Pimpinan. Jadi bagaimana kita mengadvokasi pimpinan bahwa pembangunan, kalau saya di kesehatan, bahwa pembangunan kesehatan itu secara garis besar itu intinya seperti begini. Iya. Nah, betul. Toh, jadi itu yang saya mau. Jadi supaya goalnya, jadi kalau saya dulu bilang sama pimpinanku itu saya bilang, Bapak, kalau Bapak mau lihat 20 tahun yang akan datang, orang Cilegon sesehat apa, bantu saya treatment dari sekarang. Itu adalah kata yang selalu saya sampaikan kepada pimpinan. Ini Karena komunikasi ya. kesehatan itu adalah pembangunan non fisik yang Jangkanya panjang. Iya, benar. sustainability-nya harus Jaga terus. dijaga Ya. terus. Jadi tidak ada yang sementara atau apa, itu nggak bisa. No way. Berarti intinya banyak banget yang harusnya kita bisa komunikasikan. Iya, kita jadi bisa itu perkuat, ya. tugasnya eselon 2 ya pada saat itu kepala dinas dalam itu yang megang kebijakan pembangunan bidang sektornya. Dan harus yakin ya dok sama itu. Harus Dok. yakin, jadi harus bisa memberikan advokasi kepada pimpinan tentang program tersebut. Terserah modelnya kayak Keren. apa, gitu tuh. Tapi saya butuh sustainability daripada suatu program, itu satu. Kedua, karena kebetulan kesehatan itu adalah OPD dampak. Kalau saya bilang ke OPD dampak, OPD dampak. Karena Impact. keberhasilannya tergantung dari keberhasilan sektor lainnya. Pertanian, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian,
pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana. Jadi terlalu banyak sektor. Apabila di sana tidak berhasil, Muaranya dampaknya ke sini. semuanya sama saya. Atau perdagangan, saya bilang, selama kalian belum bisa menjaga bahan berbahaya, menjual bebas di luar zat adiktif, pewarna, semua penyakitnya akan kita dapat semuanya. Sekarang gula, Dok. Iya kan? Wah, gula. Iya kan, semua itu. Saya udah diabetes dok. Udah diabetes. Ya Allah, innalillahi. Jadi Minum obat saya tiap hari dok. Jadi seperti itu kan. Jadi sekarang produk-produk yang dihasilkan, jadi perindustrian dan perdagangan itu juga berpengaruh bahwa minuman yang saset-saset apa segala macam, yang komponen gulanya berapa itu segala macam, itu semuanya kalau nggak bisa dijaga dan orang tidak apa namanya cerdas, tidak apa ya dalam melakukan memilih itu. Ya dianya akan kena sakitnya. Kalau udah sakit kan urusan. Jadi semua keberhasilan tergantung sektor lain. Jadi kalau saya bilang pernah sama teman-teman di sana, bahkan pariwisata pun saya bilang hotelmu seperti apa, anumu seperti apa, penyakitnya dari sana semuanya kalau kamu tidak bisa jaga itu. Iya. Gitu. Jadi semua sektor, banyak sekali sektor. Jadi saya mengatakan bahwa dinas kesehatan itu banyak sekali menjadi OPD dampak. Jadi sebenarnya kalau misalnya, ini kalau saya coba kaitkan dengan perencanaan ya. Kalau perencanaan di tempat lain itu, di sektoral itu tadi dokter bicara itu bagus semua gitu kan. Sebenarnya kalau dinas kesehatan hanya cukup memaintain aja ya. Betul. Ya. Saya hanya memaintain. Jadi kalau misalnya biaya di anggaran kesehatan itu besar banget gitu ya, apalagi besarnya itu di kuratif, kan sebenarnya berarti kegagalan itu di sektor lainnya. Iya, karena itu yang lainnya kita berusaha untuk menekan agar menjadi bagian dari preventif. Sektor lain, sektor lain itu menjadi bagian dari preventif, entah itu promotif, terutama preventif. Artinya begini, saya mohon maaf ya, saya sering bilang sama teman-teman Bapeda, lintas bidang yang punya urusan kesehatan, harusnya kalian itu kan duduk bahwa yang bersinggungan itu semuanya harus ada garansi bahwa anggaran ini ada di sana. Anggaran ini ada di sana. Jadi kalau umpamanya kota layak anak gitu ya, ada di sini. Forum kota sehat itu adalah gambaran sebenarnya bahwa berapa banyak sih yang dikerjakan di OPD lain yang berhubungan untuk mendukung kota sehat. Karena kota sehat itu unsur kesehatannya cuma 1 tatanan dari 9 tatanan, yang lainnya itu punya orang. Iya. Karena infrastruktur yang baik, yang gitu ya, nggak diketahui orang banyak. Iya, jadi kan infrastruktur yang baik, perencanaan ruang yang baik, sekarang itu kan jadi sehat ya ujung-ujungnya. Jadi sekarang bikin bangunan, teman-teman PU, bagaimana kamu membuat perencanaan itu bahwa mau bikin bangunan itu bahwa nanti ada fasilitas untuk orang dengan disabilitas atau apa. Atau misalnya bangunan kliniknya kecil gitu, memiliki suplai oksigen yang cukup. Benar. Iya, sirkulasinya seperti sirkulasinya apa, bagus, kan pencahayaan bahwa itu, setiap kantor itu harus ada taman bermain, umpamanya harus ada ruang untuk menyusui, kan gitu. Itu bagian dari syarat dasar pembangunan sebenarnya. Itu yang apa namanya infrastruktur, umpamanya pendidikan lain lagi, lain lagi. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kepala dinas tidak bisa mengadvokasi atau mendorong teman-teman OPD lainnya untuk melakukan itu. Nah itu yang jadi yang kemarin kita obrolin ya, kalau kita bicara green economy kan. Jadi memang harus ada kebijakan yang sifatnya integrasi. Itu salah satu, kalau nggak salah satu dari pembangunan berkelanjutan juga. Kalau nggak salah yang parpel apa yang apa gitu. Di kesehatan, pemberdayaan perempuan dan segala macam. Iya, jadi ada semua. Jadi saya harapanku sih di Bapeda khususnya, karena kalian bekerja lintas sektor, persinggungan antara masing-masing bidang itu harus bisa dipetakan, mapping ya. Harus bisa di mapping karena kita bisa menilai keberhasilan cakupannya itu di range yang ada. Itu ya intinya tergantung. Harusnya saling memberi masukan. Iya. Ini memasukkan ke sektor ini memberi masukan. Betul gitu. Jadi kayak misalnya kita mau membangun, misalnya di bagian dinas kesehatan mau membangun puskesmas gitu kan. Nah puskesmas itu kan harus di jalan masuknya mana, drainasenya mana, pembuangan limbahnya begitu. seperti apa gitu. Dan itu semuanya kan semuanya ya terlibat di situ. Ya sama juga dengan kebencanaan. Kebencanaan itu koordinator. Banyak OPD
yang punya urusan kebencanaan. Bukan cuma BPBD loh, BPBD itu badan loh, BPBD itu badan itu koordinasi. koordinasi. Jadi bagaimana dia Jadi bisa salah dia kan gitu kadang-kadang BPBD kan badan. Iya. Dia cuma dia hanya mengkoordinir, tapi dia harus harus tahu ada jaminan bahwa OPD yang punya urusan kebencanaan itu memang ada anggarannya. Ya, ini berperan di sini, ini berperan di Ya, sini. misalnya Dinas Pendidikan bicara untuk apa namanya? SPAB, Satuan ya. Pendidikan Aman Bencana, umpamanya. Atau misalnya untuk Kesehatan kurikulum punya apa? bencananya. Iya, gitu di kan. Dinas Kesehatan punya krisis kesehatan, di Anu punya apa? Itu semua punya. Ini luar biasa ini obrolannya. Quick reaction. Aduh, cuman ini kayaknya waktunya maghrib nih udah nih, bentar lagi. Oke, siap. Ini aja udah terakhir dok. Oke. Pesan-pesan lah. Pesan-pesan buat kita yang masih aktif bekerja, masih sehat, masih ini. Atau buat teman-teman juga mungkin yang menjelang masa pensiun gitu kan. Ada pesan-pesan nggak? Oke. Kira-kira buat Ini ada kita. dua ya. Yang pertama untuk teman-teman yang masih aktif, yang masih jauh perjalanannya. Pertama, kamu kan tidak bisa memilih kamu ditugaskan di mana. Iya. Ya. Toh? Tapi pada saat tertakdir bertugas di mana, berarti itu kan takdir. Iya. Ya, lakukan tupoksimu itu apa namanya, pahami tupoksimu, gali seperti apa, karena Allah pasti kasih kamu sesuatu untuk menggali apakah kamu bisa berinovasi untuk melakukan apa, untuk meningkatkan target yang sudah ditentukan, seperti itu. Tapi memang tidak mudah untuk kita nanti memberikan masukan itu kepada pimpinan memang. Ya, tapi komunikasi juga ya. Iya, tapi yang penting, tapi itu harus kamu, jadi jangan sampai kamu duduk di situ kamu tidak tahu esensi tupoksi yang kamu harus kerjakan. Berarti harus tahu dulu berinovasi dan komunikasi. Iya, jadi harus itu kalau saya ya, dan itu memang butuh lingkungan atau milieu yang mendukung sebenarnya. Ya, artinya kita diberikan kebebasan untuk Bahasanya tuh mestakung. iya, Semesta mendukung. iya, mestakin. Ya, mendukung. itu untuk teman-teman yang masih jauh perjalanannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendekati masa pensiun, memang ada beberapa, enggak lah, gua mah mau MC aja, mau jadi MC, ngomong cucu kan gitu ya, gitu. Kalau saya agak beda sebenarnya mungkin dari orang-orang lain, karena menurut saya ngurus cucu itu bukan satu urusan gua. Lu yang punya anak, lu yang ngurus, lu yang dititipin. Kenapa gua yang jadi nenek-nenek udah tenaga, udah energi, udah kurang, gua mesti ngurusin anak bayi lagi? Kan itu nggak mungkin gitu tuh. Ya kecuali keinginannya sendiri. Ya memang kita keinginan sendiri kan, tapi sebenarnya jadi anak kita juga harus tahu diri bahwa kita tidak bisa memberikan Nggak beban, bisa emang, benar. nggak bisa memberikan Bukan beban. daycare ya. Iya, jadi kalau umpamanya sekali-sekali mak titip sih gitu, itu Nggak masih masalah, masalah nggak gitu masalah. kan. Tetapi kalau always itu nggak bisa, Setiap hari. nggak bisa. Kalau menurut saya itu karena banyak sekali yang terjadi seperti itu. Saya bilang itu nggak bisa seperti itu. Kamu jangan durhaka sama orang tua hanya gara-gara ngurusin anak lu. Lu yang dititipin anak, lu yang ngurusin. Susah senangnya memang itu yang Allah kasih. Bukan terus beban itu kau berikan kepada orang tua, kan seperti itu. Itu MC ya maksud saya. Tapi yang jelas teman-teman yang mau ya mungkin kalau teman-teman yang punya profesi mungkin nggak terlalu banyak masalah karena dia akan meneruskan profesinya Ya, setelah masih punya peluang untuk masih terus peluang ada mengabdi. untuk terus mengabdi. Jadi teman-teman profesi entah itu dokter, bidan, dokter gigi, apalagi namanya apoteker, apa semuanya itu masih bisa menjalankan profesinya setelah pensiun. Tapi yang tidak memang harus Ada effort ya. muncak, Ada extra. harus punya perencanaan karena dari yang load pekerjaannya tinggi, apalagi yang tadinya sibuk banget terus menjadi itu cukup secara mentally ya, secara psikologis itu sedikit banyak akan berpengaruh. Ya alhamdulillahnya gue gak berpengaruh karena gue terlalu easy going sih ya memang ya. Tapi emang bener dok, jadi maksudnya kalau saya punya pengalaman langsung lah gitu ya. Ada orang yang dekat saya juga gitu kan seperti itu. Ya emang benar. Jadi yang tadinya biasanya workload-nya tinggi. Iya, loadnya kan tinggi. Kemudian gitu kan nggak ada apa-apa tuh ya emang tingkat stres dan lain sebagainya. Iya, itu berpengaruh secara mental. Jadi jadi mental health-nya jadi terganggu lah ya. Jadi seperti itu. Tapi itu yang harus dijaga. Artinya menerima bahwa masa itu memang ada Sudah seperti lewat, itu ya. kan harus seperti itu. Jadi nggak boleh jangan terus jadi post power syndrome, dia nggak menghargain gua. Makanya
waktunya saya ya mungkin aku modelnya ya seperti itu jadi pejabat. Jadi gini, jadi pejabat karena pernah jadi pejabat, saya bilang jadi pejabat itu hanya menurut aku hanya di jam kerja kalau saya. Lewat dari situ aku bukan pejabat, gitu tuh. Jadi lewat dari situ memang bukan. Jadi saya memang memang mengkondisikan seperti itu gitu. Jadi nggak ada cerita bahwa jadi nggak pernah ada batasan lah bahwa dan ya etika tetap ada. Terasa kita dulu juga kan kalau ada apa-apa bisa diskusi langsung kan. Iya karena memang begini, menurut saya semua teman kerja teman kerjaku pada saat itu mulai dari pimpinanku sampai OB. Tanpa dia aku nggak bisa jadi seperti ini kan begitu tuh. Jadi nggak ada Jadi memanusiakan itu ya. Iya, maksudnya kita sama-sama dengan porsi kita masing-masing dan menjadi satu kesatuan. Lu belajar organisasi nih. Organisasi ada beberapa elemen yang menjadi satu untuk mencapai satu tujuan. Dari bawah ke atas. Tapi jadi jangan mengatakan bahwa gua doang yang hebat, lu kagak nggak bisa. Nggak ada. Iya, cuma saya terima kasih ya pada saat itu saya bekerja dengan punya teman-teman di second line dan third line sampai di level bawah. Itu supporting saya. Sebagai orang yang dalam tanda kutip aku tuh sebenarnya bukan orang pintar. Nah, cuma bisa saya komentarin ya. Jadi dokter itu kenapa punya second line yang bisa mendukung itu karena memang kan ada tipe-tipe leadership. Nah, kalau dokter ini tipikal adalah lead by example. Ya. Jadi pada saat ya gue memimpin dengan cara ya gue melakukan hal itu juga. Nah, orang lain itu kan melihat. Nah, nanti orang itu bakal ya udah emang ngelakoni apa yang diomongin kok gitu tuh kan. Nah, itu. Jadi mungkin dia konsisten dengan apa yang diomongin. Satu hal mungkin keuntungannya adalah memang karena saya waktunya saya jadi PNS. Jadi aku memang nggak pernah ngerasain jadi staff. Begitu PNS kamu jadi kepala puskesmas kan? Iya. Iya kan? Karena memang formasinya begitu kan? Iya, formasinya kan begitu. Jadi dokter kan harus jadi kepala puskesmas, iya kan? Di Sulawesi lagi kan? Iya, jadi aku nggak pernah ngerasain. Jadi begitu aku jadi PNS pertama adalah anak buah gua yang cerai atau apa yang begitu yang masalah kepegawaian yang nggak jelas-jelas gitu ada ketemu. Padahal kita masih muda, tapi kita harus menyelesaikan itu kan. Jadi satu hal. Berarti terbentuk juga dari situ ya? Iya, jadi mungkin itu juga proses yang membuat matang seseorang ya. Itu juga yang kalau saya pimpinan itu masih dalam proses belajar. Iya, everything by proses, tidak ada sesuatu yang instan. Jadi memang saya agak tidak terlalu suka kalau instan. Karena saya melalui dari awal sampai akhirnya kebetulan kesehatan, walaupun saya pernah 5 tahun bekerja di dinas sosial, sampai akhirnya saya menjadi kepala dinas, ya menjadi kepala dinas itu saya melalui semua dari bawah, dari zaman belum ada komputer, belum ada apa. Jadi saya melalui semua proses itu. Jadi bahasanya memang gue yang bisa dikadalin sih sebenarnya. Mantap. Jadi kalau saya coba kayak gitu dok. Jadi dulu tuh kalau sebelum teman-teman pulang, saya nggak pulang. Jadi kalau teman-teman lagi ada kerjaan nih, ya teman-teman kerja gitu kan, karena sudah dibagi kan. Kalau saya kan meskipun saya nggak ngapa-ngapain ya udah di situ aja dulu. Iya, jadi kalau ada anggaran terakhir, kalau saya mesti jam 1 malam saya harus ke Bapeda, ya saya pergi ke Bapeda karena saya pasti akan tungguin teman-teman kerja. Ya. Kalau deadline-nya kalian bilang. Meskipun yang kerjanya. Ya tadi kan kamu lihat gue seperti itu. Lihat memang begitu. Jadi yang meskipun yang kerja di bawahnya yang kerja, tapi kan kita sebagai pimpinan ya. Iya, support. Kita bicara supporting system ya. Kita bicara supporting nih. Ya, gue memang cuma nungguin lu kerjain. Nanti gue tinggal tanda tangan baru tinggal nyuruh dia yang bawa sebenarnya. Tapi kan aku harus garansi bahwa itu jangan sampai di situ nanti stuck di situ lagi. Jadi gitu. Kalau perang jenderalnya nggak ada Pak. Susah kan, bingung. Pasukan kan nggak punya semangat. Iya, belum tentu semuanya teman-teman yang itu nanti kalau kamu bilang kok begini gitu ya. Ya cuma itu. Ya gitu lah. Kayaknya sudah maghrib juga. Oke. Iya, kita panjang banget nih diskusinya dan banyak banget nih yang dibahas dari tadi kan ini keren. Jadi saya terima kasih banyak nih dok. Udah mau sharing sama kita ya, apalagi kita yang udah mau kita undang. Apalagi masih sibuk nih sebenarnya. Iya, enggak juga sih saya bilang. Saya juga terima kasih. Saya mohon maaf karena kayaknya jadi narasumber itu aku agak insecure juga ya gitu ya karena saya nothing ya saya bilang ini apa narasumber pertama kita yang levelnya kepala dinas nih. mantan.
Terima kasih banyak loh udah ini Din, dan apa namanya, harapannya sih teman-teman yang nonton dapat banyak inspirasi ya. Iya, mudah-mudahan bisa jadi insight ya untuk teman-teman yang insight, lain. bisa apa sih, oh ternyata begini gitu kan. Ya, life is by proses semuanya. Terutama di kesehatan, olahraga penting. Iya, olahraga. Ingat episode kita dulu yang stres, kan olahraga tuh penting. Iya, olahraga tuh penting. Aktivitas fisik bukan hanya aktivitas nyapu, ngepel kalau ibu-ibu kan gitu, tapi Ya, itu. olahraga tuh memang berbeda. Karena ada 3 tahapan tadi ya. Iya. Pemanasan, ini apa? Diusahakan. Iya, apalagi kamu yang sudah ada penyakit Nah, itu dok. tidak menular, kamu harus you have to ya. Ini have to ya. Saya bilang kamu harus Wajib berarti dok ya? wajib. Jadi hanya 30 menit Wildan. Iya. Dan Diusahakan. 30 menit itu tidak lama. Kalau habis sholat subuh kamu ganti sepatumu, jalan lari, nggak usah lari dulu lah, jalan cepat dulu sampai nanti akhirnya bisa lari dengan jarak yang sama. 30 menit itu selesai, jam 7 lu bisa ke kerja, Iya, bisa iya, berangkat, bener, bisa bisa. banget, gitu tuh. Selain lari ada perlu tambahan nggak dok? Sebenarnya. Ini saya ngasih tahu. Minimal ya, minimal aja ya. Minimal lari itu adalah yang paling murah, lu nggak perlu Setengah jam aja. nggak perlu yang lain-lain. Siap. Nggak perlu pakai Garmin juga kan? Iya, nggak punya Garmin, iya nggak perlu lu harus. Ini ribut sekarang 6 juta yang seri baru gitu kan. Astaga, saya bilang nih teman-teman ini runner ya. Lifestyle itu, lifestyle. Itu lifestyle. Runner gue perhatikan gitu. Astaga, ya udahlah. It's okay. Terima kasih banyak. Terima kasih atas Terima kasih banyak kedatangannya. sekali lagi dok. Mohon maaf kalau Apa kita cukupkan? Tadi dokter juga udah ngasih pesan-pesan kan ya ke kita semua buat yang masih muda, buat yang mau pensiun segala macam. Yang mau pensiun juga tadi ada bagusnya kita berencana lah ya dok. iya Berencana ya. harus berencana. Gitu. Pak Arif ada mau yang mau ditambahkan? Ya, jadi menambahkan tadi sedikit aja. Jadi selain dari berencana, harus punya hobi. Ya. Nah boleh. Iya benar-benar. Kayak saya kan hobi menyulam. Ya, nanti, ketawa lagi. Saya nggak akan percaya loh kalau hobi menyulam. Jadi Tapi Han harus punya hobi. Gue hobinya main game. Jadi sampai hari ini gue masih main game. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau laki-laki itu harus punya hobi. Karena kalau nggak punya hobi, uangnya nanti aur-auran. Ya. Mendingan uangnya habis di hobi gitu kan. Ya walaupun hobinya mahal. Iya. Jadi punya hobi gitu kan. Nah itu tambahan dari gua. Jadi emang tadi olahraga, berencana, menerima ya dok ya, bahwa memang ada waktunya ya, ada masanya kita di atas, di bawah dan lain sebagainya. Itu kan takdir ya. Kita nggak bisa ikut campur di situ kan. Nah yang terakhir tuh ya itu apa, punya hobi. Iya. Mahal juga nggak apa-apa. Satu lagi, tetap harus jaga relationship ya dengan Oh ya. Iya. Nah, karena itu menjadi bagian penyemangat kita. penyemangat. Ini komentar yang ada di YouTube nih. Tadi. Iya. Iya kan mengatakan bahwa makin tua link apa namanya Berikutnya, circle-nya ikut- makin kecil. Enggak dong, harusnya makin tua lu makin banyak teman dong harusnya. Iya. Nah, tapi bagaimana kamu mau maintenance teman? Ya bisa dok. Oke, terima kasih Sudah. atas Mohon maaf lah kalau ada kedatangannya. yang. Makasih sama-sama. Buat teman-teman yang udah support kita, terima kasih. Yang udah nonton juga terima kasih. Betul. Sekali lagi kita di Suntime ya. Di Suntime nanti di sini ada sosial media. Sama kalau ada yang mau nyumbang boleh. Ada link terakhir juga di Mau homepage. beli kopi nggak apa-apa. Yuk, mari Oke, kita closing aja. Kita closing. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Stay curious, stay focus. Oke, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.